Shalom Jemaat Gereja BES. Selamat bergabung dalam kebaktian Gereja Blessing in the Spirit. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita sama-sama mau melihat profil dari Gereja BES. Gereja Blessing in the Spirit atau disingkat BES didirikan pada tahun 2006 di Singapura dan dipimpin oleh Gembala Senior Bapak Fengki Maukar. Gereja BES sendiri memiliki arti yaitu berkat kerohanian. Hingga saat ini, Gereja BES sudah memiliki 59 cabang di beberapa negara, antara lain Indonesia, Singapura, China, Australia, Ghana, dan Amerika. Visi dari Gereja BES berawal dari suatu penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Gembala Senior, yaitu banyak jemaat Tuhan membangun gereja dengan mewah dan megah, namun dalamnya keropos, yang artinya banyak jemaat Tuhan yang membangun fisik gereja dan melakukan kewajiban agamawi, namun karakter dan mentalnya tidak sesuai dengan karakter Kristus, yaitu hatinya dipenuhi dengan dendam, keserakahan, benci, kekhawatiran, dan tidak bisa mengampuni. Misi dari Gereja BES yaitu menjadi gereja percontohan di akhir zaman melalui kebaktian dan membawa jiwa kepada Tuhan dan yang terutama kepada ajaran Yesus. Program Gereja BES diantaranya ialah: pertama, misi, mengunjungi lokasi-lokasi yang sulit dijangkau atau pedalaman di Indonesia dengan memberikan bantuan, motivasi, dan cara pandang tentang hidup, menumbuhkan keberanian terhadap tantangan, serta mengajarkan ajaran Yesus tentang kebenaran dan keselamatan. Kedua, Ladies Devotion, berasal dari kata lady yang berarti wanita dengan budi luhur, sedangkan devotion berasal dari kata devotee yang berarti setia saya mati. Ladies Devotion adalah program Gereja BES yang ditujukan untuk kaum wanita. Ketiga, Yes, yaitu Young People Evangelism Special Services, merupakan bagian dari regenerasi Gereja BES yang menjalankan visi Tuhan, di mana akan ada ratusan, bahkan ribuan anak muda yang menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan. Keempat, yaitu STT Adiwacana. Gereja BES memiliki sekolah tinggi teologi sendiri, yaitu dengan nama STT Adiwacana. Ada 3 program yang ditawarkan. Yang pertama, Sarjana S1 Teologi. Yang kedua, Sarjana S1 PAK. Dan yang ketiga, Pendidikan Agama Kristen. Gereja BES mempunyai 5 pilar utama, diantaranya Back to Jesus Teaching, Mega Project Karakter Kristus, Misi, Pemuritan atau Regenerasi, dan Diakonia. Mega Project Karakter Kristus merupakan ajaran dari Gereja BES, di mana melalui ajaran ini, gereja ingin membentuk mental, karakter, dan etika jemaat, sehingga sesuai dengan karakter Kristus. Sesaat lagi kita akan mengikuti kebaktian Gereja BES. Mari, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa tetap kudus di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan sama-sama datang di hadapan Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kita akan berdoa. Sungguh Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Engkau yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus terus menjamah setiap kami saat ini. Roh Kudus yang terus memulihkan hati kami. Tuhan Yesus, kami mau datang dengan membawa pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami rindu selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah ini Engkau yang tuntun dari awal pertengahan sampai akhir. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Terima kasih Yesus. Dia
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu Tuhan, amin, bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hati. Katakan Allah Roh Kudus, angkat tinggi tanganmu, katakan Allah Roh, haleluya, jamah hatiku urapan. Oh Tuhan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di. Sekali lagi, Allah Roh Kudus, Allah Roh, amin, haleluya. Jamah kami, jamah kami, ya Roh Kudus, jamah kami selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, tinggal dekatmu Tuhan, tinggal bersamamu, ya Roh Kudus. Oh, haleluya. Mari ambil waktu yang terbaik untuk datang di hadapan Tuhan. Bawa ucapan syukurmu, pujianmu di hadapan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Oh, Kudus jamah hatiku, jamah setiap hatiku. Oh,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkaulah penolong kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah penghiburan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Kau penolongku, Kau penghiburku, Roh yang dijanjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku, tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Bangkit berdiri sama-sama katakan, Roh penuhkan hidupku. Haleluya. Dengan urapan yang baru, kekuatan-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pimpinlah jalan. Terima lawatan Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus menjamah kau sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Sebab Roh Kudus menjamah engkau saat ini. Biarlah engkau dipulihkan, engkau
disembuhkan. Oh haleluya, dia yang memberikan engkau tuntunan, dia yang memberikan engkau jalan keluar. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan, ucapkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, Jesus. Kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu. Yeah. Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Oh, kau Raja diagungkan dan dipuji. Oh, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi, amin. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, sebab kemuliaan-Nya penuhi bumi ini, penuhi hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Kiranya Engkau memberikan kemurahan, kasih-Mu yang melimpah kepada setiap kami. Engkau Tuhan mengampuni dosa kami, apa yang kami perbuat. Sucikan hati pikiran kami, supaya tidak ada lagi dosa-dosa, kejahatan, pikir-pikiran jahat yang ada pada kami, yang akhirnya merusak diri kami, mengganggu kesehatan kami, dan menghalangi berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biar firman-Mu membersihkan hati pikiran kami, supaya berkat-berkat Tuhan tidak sampai terhalang, supaya tubuh kami menjadi sembuh dan pulih, dan kami boleh mengalami damai sejahtera kasih daripada Tuhan. Demikian juga mereka yang sakit, Tuhan kasihanilah mereka, jamalah mereka, tuntunlah Tuhan, dan biarlah setiap mereka dosanya diampuni, dan tubuhnya disembuhkan, dipulihkan, disegarkan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit, penyakit, kuasa kegelapan, roh jahat yang membuat sakit, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Demikian juga mereka yang susah, mereka yang gagal, mereka yang rugi, mereka yang punya beban pergumulan yang berat. Tuhan, mereka yang betul-betul mereka yang mengalami hampir putus asa, hiburlah mereka, beri pengharapan mereka, yakinkan dalam hati mereka bahwa Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kesulitan kami. Di dalam nama Yesus Kristus,
Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita masuk di dalam pelajaran seri ke-15. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Yaitu tentang Tuhan dan mukjizat-mukjizat seri ke-15. Kita langsung lihat dalam kitab Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan 23. Sampai dengan 33. Yaitu bicara tentang perempuan 12 tahun pendarahan yang disembuhkan Tuhan. Haleluya saudara. Perempuan ini sudah 12 tahun pendarahan, pergi kemana-mana, biayanya sudah habis, semua tabib sudah didatangin, semua obat sudah dimakan, tapi tidak pernah sembuh. Akhirnya dia berjumpa dengan Yesus, dia mencari Yesus, dan dia menjamah Yesus. Apa yang terjadi? Pasti saudara tahu jawabannya. Oleh sebab itu kalau saudara sudah tahu jawabannya, mengapa kita tidak seperti perempuan 12 tahun pendarahan? Oh, saya sudah cari Yesus. Saudara lihat, apakah kau mencari seperti perempuan 12 tahun mencarinya? Apakah kau menjamah seperti perempuan 12 tahun menjamahnya? Karena banyak orang yang menjamah mencari Yesus, namun hanya satu yang disembuhkan. Siapa itu? Saudara tahu itu. Oke, oleh sebab itu saudara hari ini engkau bisa menjawab, engkau harus bisa melakukannya. Kita lihat dulu poin pertama, percaya dan berharap. Percaya dan berharap itu kuncinya. Ayat 25 sampai dengan 27. Percaya dan berharap kepada Tuhan. Ayat 25 sampai dengan 27 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun namanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan apa yang terjadi? Saudara pasti tahu jawabannya. Karena saudara sudah mendengar firman ini berulang kali. Sudah membaca kisah ini berulang kali. Tapi persoalannya, sudah berapa kali kita seperti perempuan 12 tahun pendarahan ini? Engkau sudah dan saya sudah bisa menjawabnya. Tapi mengapa kita tidak bisa meraih seperti perempuan 12 tahun pendarahan? Mengapa kita sakit tetap sakit? Mengapa kita susah tetap susah? Mengapa kita terikat tetap terikat? Waktunya kita harus bebas hari ini. Saudara, kenapa? Percaya dan berharap terlebih dahulu. Kita harus bangun percaya. Kita harus bangun berharap bukan lagi kepada dokter, bukan kepada lagi obat. Karena uang sudah habis. Namun bukan berarti saudara tidak perlu ke dokter. Maksudnya saudara ke dokter boleh, minum obat boleh, saudara punya uang silakan ke klinik, namun tetap berdoa, tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan, manusia berusaha, Tuhan yang menentukannya. Ora et labora, kita harus menghargai dokter-dokter juga dari Tuhan, pengetahuan. Tapi kalau saudara mengandalkan manusia, tetapi lupa berdoa, saudara mengandalkan manusia, tapi saudara tidak mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan, itu namanya saudara, kita sudah lupa Tuhan. Itu yang tidak boleh. Kita lihat dulu Matius pasal 21 ayat 21 dan 22. Kalau kita percaya dan berharap, apa yang terjadi? Satu keluarga dulu harus sepakat. Suami istri, anak orang tua. Kita harus sepakat dulu. Jangan cuma satu orang. Termasuk di gereja ini harus ada kesepakatan, kerukunan, persatuan. Ciptakan persatuan, ciptakan perdamaian. Bukan buat kerusuhan, buat fitnah, buat perpecahan. Tuhan tidak suka dengan perpecahan. Karena setan itu saudara tetap bersatu. Dan setan membuat kita yang terpecah-pecah supaya tidak bisa melawan. Setan aja tidak terpecah-pecah. Tapi setan tahu supaya kita tidak kuat, kita dibikin pecah-pecah di komsel, di keluarga, di gereja, dengan pandangan yang berbeda. Menurut saudara, oh ya pendetaku mungkin salah. Oh pendetaku kan manusia. Oh ketua komselku itu mungkin sibuk. Ketua komselku juga terbatas. Hati-hati saudara. Siapa yang dipilih Tuhan, itu harus dihormati. Supaya berkat Tuhan turun kepada dia. Semudah apapun dia juga. Kita harus belajar menghormati otoritas dan hierarki itu. Kita lihat dulu Matius 21 ayat 21 dan 22. Sehingga terjadi kesepakatan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu.
Tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yesus suatu saat, dia berkata kepada pohon ara ini, kering. Maka kering, orang bertanya, luar biasa. Hebat sekali. Tuhan hebat. Memang Tuhan hebat, saudara. Tetapi Tuhan, karena Tuhan itu hebat, dia juga bisa memberikan kehebatannya kepada kita. Kalau kita percaya. Makanya Tuhan Yesus itu, saudara, bukan seorang manusia biasa. Bukan seorang nabi. Walaupun dia sebagai utusan, namun dia sebagai anak Allah juga. Dia adalah Tuhan. Sehingga dia berkuasa. Berkata kepada pohon ara ini, kering-kering. Bukan hanya itu, dia dan berkata, jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, maka kamu berkata kepada pohon, bukan hanya seperti yang Yesus lakukan kepada pohon ara itu menjadi kering, tetapi engkau bisa berkata kepada gunung itu pindah, teranjak, dan itu juga pindah. Itu pernah terjadi di Mesir. Saudara bisa melihat di sebuah gunung di pinggir Mesir ada gereja. Orang melewati sampah-sampah, sehingga orang berkata itu gereja sampah, padahal bukan. Itu gereja di gunung, di mana gunung itu pernah dibelah jadi dua. Karena ada raja di situ yang bukan Kristen, menikah dengan seorang Yahudi yang anti Kristen juga. Terlebih juga raja ini bukan Kristen, dia ingin menghancurkan, membunuh semua orang Kristen. Sehingga istri raja berkata, di ayat itu ada itu, Matius 21 ayat 21-22. Bahwa orang Kristen bisa memindahkan gunung. Ini kita di sini, matahari terbit di sini, ini ada gunung. Bagaimana matahari bisa nyinari kita pagi? Bisanya cuma jam 11 siang. Kita kepanasan. Suruh orang Kristen ini mindahkan gunung. Alkitabnya ada. Kalau berarti gak bisa memindahkan gunung, bunuh semua. Berarti Alkitab ini palsu. Maka titah raja itu dikeluarkan. Dan apa yang terjadi, saudara? Itu paus saat itu, ya dari gereja Koptik Mesir, pengikutnya sekitar 17 jutaan. Mereka diam, akan dihukum, mereka berdoa, puasa. Dapatlah mimpi. Dikatakan dalam mimpi itu, ada seorang yang akan dikirim Tuhan. Dan dia yang akan bisa berkata kepada gunung ini tercampak. Maka kemudian mereka memanggil orang itu, dan mereka menghadap ke gunung, berdoa. Dengan lagunya Kyriliosun. Artinya, ya Tuhan, beri kemurahan kepada kami. Seperti itu ya. Akhirnya itu, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Seperti itu, saudara. Akhirnya tidak lama lagi, gunung itu bukan dipindah, tapi terbelah jadi dua. Naik ke atas. Naik ke atas sehingga matahari itu mulai masuk. Kemudian gunung itu turun. Naik lagi, turun. Saudara, akhirnya raja itu bilang, wah ini terus naik turun. Jangan-jangan akan nimbun ke istana. Maka raja berkata, stop. Saat itu mereka stop. Dan gunung itulah sekarang pakai gereja. Dan melewati ya sampah-sampah. Dan itulah daerah Kristen. Dan saya heran, banyak orang-orang Amerika, Eropa mempersoalkan yang lain. Ham-ham dipersoalkan, tetapi itu sudah sekian ratus tahun mereka menderita, tapi tidak diurus. Berarti saudara bicara HAM ini memang ada kebaikannya, namun sebagai alat politik saja. Kita tidak bisa lagi menyerahkannya kepada pemerintah, bukan pemerintah Indonesia, tapi khususnya dunia, PBB, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus boleh menjadi berkat juga untuk melihat supaya hak asasi manusia itu juga benar-benar real, tanpa politik, tanpa tujuan politik tertentu. Oleh karena itu gereja harus mulai dibangun kembali supaya bisa mengasihi sesamanya dan bisa menghargai, menghormati sesamanya dan tidak membeda-bedakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi. Tapi kemudian raja itu menjadi percaya dan kemudian orang-orang berkata raja itu gila, saudara. Tetap dia melihat mujizat, banyak orang tidak bisa percaya. Mujizat tidak selalu membuat orang percaya, walaupun itu bisa.
Yang membuat orang menjadi percaya adalah Roh Kudus. Karya Roh Kudus turun kepada seseorang, maka orang itu bisa menjadi percaya dan bisa menyebut Yesus adalah Tuhan. Kalau orang itu hanya menyebut Yesus sebagai nabi, berarti dia cuma percaya, melihat, membaca. Namun belum Roh Kudus menjamah. Kalau Roh Kudus menjamah, dia akan melihat Yesus sebagai Tuhan. Kita lihat poin yang kedua, perjuangan iman. Perjuangan iman perempuan 12 tahun pendarahan berjuang dengan imannya. Ayat 28 dan 29. Sebab katanya perempuan itu, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sederhana, asalku jamah saja sudah jubahnya aku sembuh. Banyak orang di gereja mempersulit dirinya sendiri. Kalau aku nanti pergi ke Bukit Doa ini, nanti kalau aku pergi nanti ke Israel, nanti kalau aku pergi ke Korea, nanti kalau aku pergi ke Jakarta atau kota mana yang di luar itu, nanti kalau aku memberi persembahan, nanti kalau aku sudah doa puasa, setelah itu ada pendeta 20 mendoakan saya sembuh. Terlalu rumit. Terlalu rumit iman itu. Dimanapun kau berada, jika kau punya kerinduan dan percaya, dan kau yakin, dikatakan, siapa yang berdoa dengan penuh percaya, dia akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Berdoalah dengan percaya, dan percayalah untuk menerimanya. Itu saja saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan memperumit imanmu. Saudara. Kalau saudara mau bertobat, tunggu dulu. Tahun depan, kalau aku sudah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, rumit. Bertobat tidak perlu tahun depan. Kalau kau hari ini sadar, bertobat. Karena Roh Kudus sedang menyadarkan kau. Ketika kau sadar kau, waduh aku salah, tunggu tahun depan. Roh Kudus saat itu membuka engkau matamu untuk melihat bahwa engkau salah. Saat itulah waktunya bertobat. Walaupun mungkin secara resminya, baptisan, secara resminya nanti mungkin ditunda. Tapi saat itu engkau menyerahkan dirimu supaya iblis jangan mengambil alih kembali. Kita lihat Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Jadi saudara tahu perjuangan iman. Orang yang semangat akan meringankan penderitaannya. Orang yang semangat punya tujuan, punya pengharapan. Orang yang semangat, hidupnya lebih kuat. Orang yang semangat, saudara, jauh dari persoalan masalah, walaupun dia ada. Namun siapa yang bisa memulihkan semangat itu? Saudara didoakan bagus, didorong bagus, tetapi firman Allah, saudara membaca firman Allah, saudara mengulang lagi seri 1 sampai seri 15, seri 1 sampai seri 15, seri 1 Tuhan dan Mujizat 15, yakinkan dirimu. Engkau mungkin gak bisa baca, mungkin matamu kabur. Mungkin kau di rumah sakit gak bisa baca. Mungkin kau malas. Mungkin kau di mobil gak bisa lagi membaca. Silakan. Saudara rekam itu. Saudara dengarkan seri 1 sampai 15. Pasti muncul iman itu. Dan ingat firman-firman itu. Supaya saudara engkau mempunyai satu semangat dari Tuhan. Sehingga engkau melihat bahwa semuanya sudah dibukakan oleh Tuhan. Tinggal kita semangat untuk mencapainya. Tuhan telah sediakan. Tinggal kita meraihnya. Tuhan siap menjawabnya. Tinggal kita punya imannya. Haleluya. Ingat Yakub. Dia ketika mendapatkan hak kesulungan. Dia berapa tahun dia berharap ini. Sampai akhirnya kesempatan itu terbuka. Setelah dia dapat, dia juga harus melarikan diri. Boleh dikatakan dia tidak punya apa-apa, dia memulai hal yang baru. Tapi dia sudah dapat hak kesulungan. Tapi dia kehilangan harta benda, kehilangan keluarganya. Tapi hak kesulungan itu yang dia dapat dengan meraihnya. Dengan pengorbanan waktu yang lama. Walaupun dia kehilangan semuanya. Hak kesulungan itu mengubah hidupnya. Akhirnya dia punya keluarga. Dia diberkati. Dan dia dirubah namanya bukan Yakub tetapi Israel. Karena dia berjuang. Dan akhirnya dia menang.
Sehingga bukan lagi Yakub tapi Israel, yaitu berhadapan dengan Tuhan, dan dia bisa menang dalam pergumulan saat itu. Jadi orang Kristen, orang percaya harus menang dalam pergumulan. Walaupun kita tidak perlu lagi nama kita disebut Israel. Namun kita bergumul dengan masalah kita. Datang kepada Tuhan kita bergumul, membawa pergumulan dan kita percaya. Dan kita harus menang. Kita harus menang. Tidak semudah itu, tapi tidak sesukar juga yang kita pikirkan. Akhirnya Yakub lebih hebat, lebih besar, lebih diberkati daripada Esau. Karena hak kesulungan itu. Kita punya sekarang hak itu, yaitu sebagai anak Allah. Mungkin kita kehilangan banyak hal karena sebagai anak Allah. Mungkin kita dihina, mungkin kita diusir karena kita percaya menjadi anak-anak Allah melalui Yesus Kristus. Tapi nanti status ini sebagai hak kesulungan, kita butuh lagi perjuangan. Ini akan mengubah hidup kita. Puji Tuhan. Kita lihat poin yang ketiga, sumber kuasa. Sumber kuasa. Ayat 30 dan 31. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Saudara lihat ini. Yesus dijamah banyak orang. Orang banyak pegang-pegang. Namun Yesus berkata, siapa jamah aku? Muridnya berkata, banyak begitu yang jamah, kau tanya siapa lagi? Begitu banyak orang, baru 1 meter orang pegang lagi. Baru 1 meter orang lain pegang lagi. Baru 1 meter lagi orang pegang lagi. Engkau berkata, siapa yang jamah aku? Tapi Yesus katakan, tenagaku keluar. Siapa saudara? Siapa? Jadi kalau saudara mencari Yesus, dia ada tenaga. Karena Yesus adalah sumber kuasa. Yesus sumber kehidupan. Yesus sumber dari segala sumber yang ada di dunia. Ketika engkau meraih Yesus, engkau menangkap Yesus, engkau percaya kepada Yesus. Bukan hanya kita diberkati, bukan yang disembuhkan, bukan dapat mukjizat, namun kita bisa dipakai Tuhan. Kita dari orang jahat bisa menjadi baik. Ingat Saulus bisa menjadi Paulus, pembunuh menjadi orang yang beritakan Injil. Dan kita diberikan tempat di surga, hidup kekal. Kita diberikan damai sejahtera, kebahagiaan. Saudara, lihat itu kebahagiaan tidak bisa didapat dari mana-mana. Asal saudara, kita mau dapat uang, tidak dapat uang, yang penting kebahagiaan. Itu perlu sekali. Kita mau berhasil atau tidak berhasil, yang penting kita berhasil, tidak melukai orang lain, itu keberhasilan. Dan menyenangkan Tuhan, itu luar biasa. Haleluya. Saudara, sumber kuasa itu keluar. Jadi kalau saudara datang di gereja, banyak orang cari dengar firman Allah semuanya. Tetapi saudara, sebetulnya waktu di gereja ini, kuasa Tuhan keluar. Sumber itu keluar. Hanya mengalir kepada orang yang haus. Mengalir kepada orang-orang yang punya kerinduan. Mengalir kepada orang yang sungguh-sungguh. Mengalir kepada orang yang ingin sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan. Bukan satu kebiasaan rutinitas. Perbedaannya, saudara, orang yang sungguh-sungguh dengan yang tidak sungguh-sungguh, saudara bisa melihat. Kalau dalam pertandingan, orang yang sungguh-sungguh itu kelihatan. Orang yang tidak sungguh-sungguh itu masih kelihatan. Mungkin saudara lihat itu balap kuda. Mungkin saudara lihat itu mungkin balap anjing. Ya itu penunggang kudanya kalau sungguh-sungguh bisa kelihatan. Mungkin dia dibayar atau mungkin dia sakit kelihatan saudara. Pelan. Pemain sepak bola juga sama. Dia sungguh-sungguh atau dia punya beban stres. Atau dia sakit. Demikian juga kalau kita lihat banyak hal. Dalam pertandingan tidak ada saudara. Kita main-main. Kita harus berusaha. Kita harus berusaha. Itulah yang namanya pertandingan iman. Jangan sampai kita kalah. Puji Tuhan dalam dunia ini. Saudara di gereja ini ada segitu banyak orang. Ada banyak orang yang mendengar firman Allah ini. Tapi semua yang mendengar itu pertandingan. Yaitu kita bisa enggak menangkap itu. Mengambil kuasa itu. Bukan cuma jamah jubahnya. Oh aku sudah pegang. Aku sudah foto. Aku sudah dengar firman. Aku sudah berulang-ulang lihat di situ. Lihat wajahnya. Bisa enggak?
engkau menangkap tenaga yang keluar dari Yesus? Bisa enggak engkau menangkap kuasa yang dari Yesus turun? Bisa enggak engkau menangkap ajaran Yesus dan urapannya? Bisa enggak kita menangkap keteladanan Yesus? Haleluya. Itu yang diperlukan. Kita lihat yang poin yang keempat, yang terakhir. Pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Ayat 32 sampai dengan 34. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Saudara, Tuhan mencari siapa yang megang ini. Begitu banyak murid gak bisa jawab. Dia lihat siapa ya. Kelihatan mukanya sungguh-sungguh. Perempuan itu kan takut gemetar. Aku Tuhan. Tapi Tuhan berkata, pulanglah dengan selamat. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat. Imanmu telah menyembuhkan kamu. Luar biasa. Perempuan itu sadar. Saya berjumpa dengan banyak teman saya. Saya berkata kepada teman saya, kenapa kamu gak berdoa untuk persoalanmu? Kenapa kamu gak berdoa untuk pergumulan keluargamu? Sudah berdoa Pak saya Pak. Ringan sekali omongannya. Ya saya tahu gak mungkin kamu gak berdoa. Apalagi orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan. Saya pasti tahu kamu berdoa. Yang saya tanya, mengapa kamu tidak berdoa? Artinya bukan berdoa secara biasa. Apakah kamu sudah berdoa sungguh-sungguh? Tidak ada orang Kristen yang tidak berdoa. Apalagi seorang pekerja pendeta. Kalau saya tanya, kenapa kamu gak berdoa? Supaya pergumulan selesai. Itu pertanyaan bukan berarti dia tidak pernah berdoa. Mungkin dia sudah berdoa 30 sampai 100 kali. Tapi pertanyaan saya bukan bicara tentang berdoa lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa gak meraih? Kenapa gak sungguh-sungguh? Kenapa gak ada doa yang bisa meraih kuasa Tuhan? Sehingga saya tanya, kenapa kamu gak doa? Iya Pak Fengki. Selama 3 tahun saya mungkin sudah berdoa. Tapi kelihatannya belum berhasil. Mungkin ada yang salah. Mungkin saya tidak sungguh-sungguh. Mungkin saya kurang percaya. Saya akan berubah. Itu jawaban yang perlu saya dengar. Itu jawaban perlu. Ketika saya berjumpa dengan pendeta, gerejamu kok seperti ini? Mengapa kamu gak berdoa? Pak Fengki, kita udah berdoa, doa pagi, doa malam. Bahkan saya doa terus sama istri saya, anak saya. Sudah 10 tahun begini. Saya tidak butuh jawaban doa itu. Karena saya tahu dia pasti berdoa juga. Saya membutuhkan jawabannya. Sudah 10 tahun aku berdoa. Belum terjawab. Apa yang kurang? Mungkin Tuhan belum menjawabnya. Mungkin aku yang salah. Mungkin aku tidak sungguh-sungguh. Mungkin aku hanya berdoa tetapi tidak kerja dengan sungguh-sungguh. Mungkin aku berdoa tapi tidak beriman. Mungkin aku berdoa tetapi aku tidak memiliki visi dan percaya. Itu yang saya dengar. Dan dia harus berubah. Saudara dan saya harus berubah hari ini. Saya mau tanya kepada saudara, mengapa kamu tidak berdoa? Berdoalah. Berdoalah. Jangan berkata, sudah Pak. Seru sekali. Sudah Pak Fengki. Yang saya mau tahu, mau dengar. Kamu memang sudah berdoa, tapi belum dijawab. Kenapa? Belum waktunya? Atau ada yang salah pada kita? Itu yang ingin supaya engkau berdoa harus meraihnya. Kecuali kalau Tuhan belum menentukannya. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh pasti dapat jawabannya. Nanti akan kunyatakan kemuliaanku. Berarti nanti. Tapi kalau gak ada jawabannya,
Orang lumpuh saja, saudara, dia berharap gak nyari Tuhan, hanya di kolam. Tetapi Tuhan menjawabnya. Hari ini yakinlah, kalau kita berharap sama Tuhan, selidiki. Jangan cuma doa-doa laporan mengeluh, kerja enggak. Jangan cuma berdoa saja, tidak beriman. Mungkin beriman tapi saudara tidak melakukannya, tidak melayani dengan bagus jemaat. Mungkin saudara tidak besuk, tidak doakan, tidak memperhatikan, tidak bikin perencana. Atau mungkin kalau sakit, mungkin saudara cuma menggerutu, gak mau berusaha, gak mau punya semangat, gak mau mencoba. Itu yang perlu dirubah kali ini. Kita lihat dulu 1 Samuel pasal 1, ayat 16 sampai dengan 20. Ada seorang perempuan bernama Hana. Dia punya suami namanya Elkana. Karena dia mandul, suaminya menikah lagi. Akhirnya istri kedua memberikan anak. Hana merasa hina. Merasa menderita karena diolok, diejek sama saingannya dia. Sehingga kemudian dia datang ke rumah Tuhan karena dia mandul. Dan dia berdoa. Mandul, dia berdoa. Apa jawabannya? Saudara tahu jawabannya. Punya anak, Samuel. Saudara pasti jawabannya tahu. Kalau saudara tahu jawabannya, mengapa saudara tidak melakukan hal yang sama? Kalau saudara tahu jawabannya, mengapa saudara tidak berbuat yang sama? Kalau saudara tahu jawabannya, mengapa saudara tidak mencobanya? Kekristenan harus berubah. Kita lihat dulu. 1 Samuel pasal 1. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara. Dia sedih, dia menangis. Dia berdoa tidak mengeluarkan kata-kata. Sampai Imam Eli berkata, hai perempuan gila. Sampai berapa lama kamu mabuk siang hari kamu. Ya, saudara menggerutu sendiri. Akhirnya Hana berkata, aku bukan wanita seperti itu. Aku ini sedih lagi berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun suaraku tidak keluar. Eli terkejut. Pulanglah dengan selamat. Kiranya doamu didengar oleh Allah Israel. Maka Hana menjadi sukacita. Dia tidak cemberut lagi. Itulah orang yang beriman. Jangan pasang muka pepaya. Apalagi muka durian yang jahat. Pasanglah muka yang semanis mungkin. Seperti buah apel yang besar, yang mekar, saudara. Yang membuat orang, ini sukacita kalau kumpul orang ini. Tidak ada kesedihan. Jangan kumpul orang terus mengeluh. Aduh aku susah, aku susah. Setiap orang punya susah. Kalau saudara berkata aku susah, orang dengar juga pusing. Karena kita banyak susah. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan pasti tolong saya. Semua orang akan dikuatkan. Dan apa yang terjadi? Pulanglah dengan selamat. Pulanglah dengan selamat. 1 tahun kemudian, Hana punya anak. Dan diberi nama Samuel. Dan Samuel ini, saudara lihat, Samuel ini adalah hakim-hakim. Dan dialah yang kemudian kalau kita menutupnya dan membuat dia mengurapi Saul menjadi raja. Dan kemudian dia juga yang mengurapi Daud untuk menjadi raja. Dan Samuel ini pada zaman hakim-hakim. Kemudian zaman hakim-hakim berhenti, digantikan zaman raja-raja. Dan Samuel inilah yang menutupnya. Dan Samuel yang membukanya. Saudara, dari seorang perempuan
yang mandul, perempuan yang merasa dihina, perempuan yang menderita, perempuan yang sengsara, istri yang menderita, akhirnya dihiburkan. Kemudian dia bukan punya anak saja, dia punya Samuel. Dan dia kemudian punya anak yang lainnya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Melalui firman Tuhan, supaya kami boleh menangkap firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Supaya ada percaya dan berharap dalam hidup kami. Ada kesepakatan. Dan kami tahu hidup ini perlu perjuangan iman. Biar kami menyadari dan kami mencari sumber kuasa, sumber berkat, sumber dari segala sumber kehidupan itu. Yaitu Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan, kami boleh pergi selamat, doa kami boleh terjawab. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggemalakannya. Gereja Blessing Spirit. Dan kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka. Iman rohani mereka sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati.